Kak Dedi kemana nih nggak datang nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai cinta dan kasih sayang. Saya lagi sowan ke tempat calon kiai Langitan. Tapi sekarang lagi bertapa dan bersemedi. Ceritanya kita bahas dan sering-sharing. Kemudian apa ini teman sahabat saudaraku yang perlu di-sharingkan? Ayo, perlu sharing apa nih? Solusi permasalahan. Sharing ilmu yakin kan? Ilmu yakin. Ilmu yakin kan orang lain hanya bisa ngasih kunci. Yang menjalankan kan sampean sendiri. Saya hanya ngasih kunci, yang menjalankan sampean sendiri. Semua itu hanya kunci. Saya kasih tahu kuncinya ini kunci nomor 5, ini nomor 12, nomor 7. Saya kasih. Tapi yang buka kuncinya sampean sendiri, yang buka gudangnya. Yang buka gudangnya, yang masuk ke dalamnya sampean sendiri. Saya nggak bisa masuk ke wilayah di dalam jenengan. Hanya ngasih kunci. Terus kemudian saya kan pernah ngalamin di titik nol. Nah, itu pandemi 2020 kan semua ngalamin titik nol. Iya kan? Terus yang jenengan tanyakan tadi apa? Yang sampai tanyakan tadi apa? Jadi pikiran penjenengan dari kondisi seperti itu tuh apa? Oh, pas di titik nol ya? Oke, pas dulu saya di titik nol, dari karyawan 20, kemudian mesin 6, setelah mesin 6, karyawan 20, mesin 6, kemudian habis ya. Berarti kalau satu mesin itu 200 jutaan, dari si 6 dikurangi 4 sama dengan 2 kan? Sekitar 400 juta. 800-an gitu. Oh, 800 ya? Iya, 800. 800, terus mobil satu udah masuk 100 juta. Terus mesin yang diambil nggak bisa bayar udah masuk 100 juta. Berarti 1M. 1M di posisi pandemi keluar dari usaha saya. Ya kan? Terus ingetnya kita gitu. Kita masih punya utang karyawan 3 bulan ke sana 15 juta. Di posisi titik nol masih punya karyawan yang belum kebayar 15 juta 2 orang. 3 bulan ke sana. Dan karyawan kita tinggal 2 itu. Terus secara logika kita nggak bisa bayar karyawan, om. Posisi nol kok, posisi nggak produksi. Langsung produksi. Sampai nol tau. Kemudian Allah mulai terlibat. Libatkan Allah dalam setiap persoalan. Oke, ya Allah, hamba mohon karyawan yang bagus, yang sesuai dengan maunya jenengan, yang tulus, yang ikhlas, yang ulet, minimal seperti kecilan saya waktu itu karyawannya. Jadi karena kita mohon karyawan yang bagus, Allah menggiring karyawan yang bagus. Duduk ya. Duduk nama lah. Kemudian setelah Allah ngirim saya karyawan bagus, orang sini namanya Dedi, mulailah dibina. Pertama kasih obrolan, kita kerja berdua, harus bisa sukses maju di sini. Munjeri nitiin bahwa border saya yang dari nol kan itu harus mulai bangkit dari 1. 0 kan? Kemudian 1 datanglah Dedi. Namanya Dedi yang sekarang itu. Saya bina segala macam pas sesuai dengan maunya Allah. Pas banget sesuai dengan maunya saya. Ya udah Mas Dedi, kita kerja berdua, kamu saya anggap anakku, kamu saya anggap adikku, ayo kita sungguh-sungguh. Kemudian setelah kerja 1 hari 2 hari, timbulkan yakin.
Yakin setiap dinolkan itu akan ketemu 1. Setelah ketemu 1, ketemu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 kosong lagi. Kalau kita nggak ada, itu tandanya ada. Kalau kita lagi susah, tandanya mau seneng. Diyakini, libatkan Allah dalam setiap persoalan. Nggak boleh sedikit pun nggak ada libatkan Allah. Karyawan, Allah yang nyuruh ngiring ke sini. Kemudian bayar. Ya Allah, pada yang nakal-nakal, yang punya utang 17 juta kabur, 10 juta kabur dan yang lain sebagainya, dikeluarin dari situ. Yakinlah tandanya Allah mau ganti bayar atau pelanggan yang lebih baik daripada yang kabur itu. Uangnya masih ada di catatan, di buku. Dan masih sebelumnya itu masih punya utang di ATP yang pabrik kebakaran itu 29 juta. Pabrik ATP, pabriknya kebakaran, catatannya utang 29 juta di saya. Kalau saya mau nakal, nggak bayar bisa. Oh, catatannya dari saya, pabriknya kebakaran, nggak ada catatan. Tapi saya nggak, hati saya nggak. Harus saya bayarin, harus saya lunasin. Kalau kita di dalam pikiran kita ini bersih, aku harus lunasin utang, aku harus bayar utang. Hati kita, aku harus beresin utang, aku lunasin utang. Aku nggak boleh punya utang yang tidak beres. Tirakat, bahasanya memang nggak ngerokok kan? Memang saya nggak ngerokok gitu. Tirakat banget itu, mau makan seadanya. Kalau perlu makan mie 1 itu buat 3 kali itu. Pagi siang, pagi sedikit makan mie, siang makan mie, sore makan mie. Mie-nya 1, sehari dimakan 3 kali. Karena udah membuat mindset yang positif, karyawan 1 tadi penuh dengan keyakinan. Yakin, cari salah di dalam diri. 1, tempatnya jorok, nggak pernah kita bersihin. Ya toh? Kedua, kita sendiri terlalu leha-leha, terlalu percaya orang. Benahin, jangan terlalu percaya orang, jangan losdol. Memang percaya orang, tapi kita juga harus ada catatan gitu. Jangan nggak ada catatan sama sekali. Saya aja udah nggak mau berdesain waktu itu, udah mau lupa diri juga. Saya desain udah lupa, padahal ahli desain sampai desain lupa. Udah mau lupa diri, nggak boleh. Kemudian saya benahin semua penuh dengan keyakinan. Yakin Allah membayari utang saya. Yakin Allah melunasi hutang saya. Yakin Allah menggerakkan karyawan dan pelanggan ke tempat saya. Yakin nganul yakin. Jadi kalau udah yakin nganul yakin itu, di pikiran kita adanya mau Allah aja. Wah, Allah aja gitu. Ya Allah mohon selamat. Ada tanda duduk. Yakin nganul yakin aja, udah yakin. Allah yang beresin, Allah yang gaji, Allah yang bayarin. Kemudian ada duit 200 buat nyicil karyawan. Ada 500 duit masuk, karyawan 100. Jadi dari 15 juta itu lunasnya setahun kali. Karyawan itu 200 tak panggil, 300 tak panggil, 400 tak panggil. Nyicilin terus sampai lunas. Setelah karyawan lunas sudah mulai pertanda baik. Mulai pertanda gak punya utang karyawan kan. Makanya jangan pernah dengan karyawan itu punya hutang. Gajilah sebelum keringatnya kering. Karyawan digaji semua, nggak ada masalah hutang sama karyawan. Mulai memohon. Kan fokus pertama kan bayar hutang. Usaha dari nol. Yang penting hutang lunas dulu ya Allah. Yang penting hutang lunas dulu ya Allah. Jadi zikirnya zikir bahasa Jawa. Ya Allah, mohon hutang lunas ya Allah. Mohon hutang lunas ya Allah. Mohon hutang lunas ya Allah. Zikir saya begitu, nggak bahasa Arab. Apa fokus yang ada masalah dalam diri saya yang paling penting. Setelah bisa membayar hutang, baru yang lain. Ya Allah, mohon cukup keluarga ya Allah. Semuanya cukup untuk bayar ini, semuanya cukup. Sampai kejadian tahun 2020. Besok lebaran nggak bisa zakat itu. Itu coba, zakat 200.000 hampir nggak bisa.
Jadi saat dinolkan itu pikiran dengan hati jangan jauh dari Allah. Malah Allah semua, kayak orang gila. Bagi saya gila Allah itu lebih baik daripada gila harta. Allah, mendem. Bukan gila sih. Kalau gila nanti gak boleh. Kalau gila itu lupa. Jadi mendem yang boleh itu mendem Allah. Mendem mabuk yang boleh mabuk Allah. Gak apa-apa. Ngutang Allah itu segalanya piye meneh. Dari bahasa Jawa aja, sama saya mengerti aja. Yakin. Nah, dipasang yakin aku bakal maju lagi. Karena ini saya di titik nol, dinolkan. Setiap manusia dibersihkan dari dosa, dari kesalahan, dari karma. Itu karmanya karyawan, karmanya kita, kurang sedekah karyawan, kurang sedekah kita, salah kita, dosa kita, semua bersihin, dinolkan. Setelah dinolkan pabriknya, mulai benahin yang benar-benar bagus. Sekarang karyawan kasih makan, gajinya dinaikkan, dimuliakan karyawan, disenangkan walaupun 2. Nah, karena kita udah pasang mindset di pikiran kita itu selalu dijamin Allah, yang terjadi dijamin Allah. Ya kemarin aja ngedap toh, waduh ya Allah, saya mau bayar kontrakan 10 juta ya Allah, tapi hadiahnya cuma 3 juta. Gimana ya Allah? Saya sama istri juga gak berani ngomong, belum ngomong istri. Saya gak berani ngomong istri itu, gak tak lapor istri juga gajiannya, hasilnya itu. Wes nanti kalau sampean terlalu pusing masalah duit malah pusing. Udah kamu di sumur, di kasur dan di dapur aja. Kamu di sumur, di dapur dan di kasur aja, biar gak pusing kamu. Istriku sampai saya bilangin gitu. Dalam kesedihan saya, ya Allah, dalam hati kan gitu terus. Waduh, jauh amat dari 10 juta, ya Allah, harus bayar kontrakan ini, ya Allah, 10 juta. Kok cuman dapat penghasilan 3 juta, kurang 7 juta, ya Allah. Enggak lama kemudian, setengah 2 jam kemudian, kok bayarnya beda arah. Pak, saya salah. Saya pesan lagi ya buat stok. 2 kali lipat daripada yang dipesan pertama. Dian enggak itu? Benar-benar di luar nalar manusia. Kalau sudah kita ke Allah itu, kalau udah nggak ada jarak sama Gusti Allah, itu semua di luar nalar manusia. Karena yang main semuanya Allah. Jadi Gusti Allah itu milik kita, bukan hanya miliknya para orang-orang hebat, enggak. Orang-orang suci juga, siapapun berhak memiliki Allah. Bukan. Jadi belajar Allah itu siapapun boleh, agama pun boleh. Selama orang itu ingin dekat dengan Gusti Allah, Allah itu siap ditemui. Al-Ankabut ayat 5. Yang saya ketemunya aja pakai jurus itu. Ayat itu ketemunya pakai jurus, Mas Faisal. Jadi saya gini, ya Allah, saya ingin di dalam Al-Quran ayat yang menarik diri saya, yang takkan terlupakan, yang bagus ya Allah. Tangan saya turun plek di Al-Quran. Buka Al-Quran tangan saya, plek. Pas saya lihat Al-Ankabut ayat 5. Yang bunyinya, mangkana yarju lika Allah, fa innama ajalallahi la'ati wa yuwasamil alim. Jadi, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, kalau kita ingin ketemu Allah, waktunya akan datang. Waktu yang dijanjikan Allah akan datang. Allah siap nemuin kita. Itu Al-Quran. Makanya Gusti Allah itu bisa diketemui. Kita bisa ngobrol sama Allah. Tapi dengan ini yang bersih, dengan ini yang jernih. Makanya Mbah Benu lebaran seminggu telepon Allah itu benar. Cuman nggak pakai telepon ini. Pakai pikiran bersih, hati bersih. Ya Allah, ini lebaran maju nopo pripun, kan ngono. Terus kling, ada jawaban dari hatinya. Ada jawaban menentukan, akhirnya dia menentukan, oh ini lebaran 5 hari sebelum maju. Nah, kenapa dia terjadi?
itu untuk memancing orang seluruh dunia supaya tergugah bahwa Gusti Allah itu bisa dikenali, kita bisa komunikasi dengan Allah. Tapi jawabannya dari Allah itu bukan langsung Allah meger-meger. Jawabannya Allah itu lewat orang lain atau lewat alam. Ya Allah, hamba mohon duit. Tiba-tiba ada yang order. Ya Allah, besok mau bayar anak-anak sekolah. Hari ini belum pegang, ya Allah. Tiba-tiba ada yang bayar utang, pagi-pagi ada yang datang. Seperti itu. Nah, itu dititeni, namanya ilmu titen. Ilmu titen, ilmu yakin. Yakin Allah menggerakkan orang ke tempat saya akan nolong saya. Yakin Allah menggerakkan orang akan bantu saya. Yakin Allah akan mengasih kerjaan saya lewat orang lain. Semuanya yang terjadi begitu. Nanti yang terjadi begitu karena kita yakini. Semua itu karena kita yakin ke Allah. Dan Allah memberikan keyakinan. Kalau kita nggak yakin, ya Gusti Allah merasa dicuekin. Kamu aja nggak yakin sama aku, ngono. Ayo coba kalau nggak percaya. Ada hajatan. Sampai punya Pak D. Mau hajatan, kita punya Pak D. Pak D kita nggak disenggol, nggak diuangke, nggak diomongin, dicuekin, dibiarin. Pak D bilang apa pasti? Ada orang tua disenggol juga enggak, dibilangin juga enggak. Ya wes lah, ada apa-apa bodo amat. Begitu. Allah juga begitu. Kalau kita nggak sambat sama Allah, kalau kita nggak pasrah sama Allah, kalau kita nggak nyender sama Allah, ya Allah nggak cawe-cawe. Kita merasa sombong. Lah kamu sombong, aku dicuekin kata Allah. Kita ini selama ini nyuekin Allah. Makanya kalau kita ngalamin sulit, sedih, susah hidup itu, ketemunya koreksi diri selama ini kita salah. Dosa kita, salah kita. Selama ini satu kita nyuekin Allah. Ada Allah nggak dijaluin tulung. Saya baut hilang aja minta tolong Allah. Ya Allah, bautnya tadi mana nggak ketemu. Tiba-tiba di tangan saya. Plek. Kemarin belum lama itu, berapa tahun yang lalu ada kuncinya hilang. Di rumput-rumput. Ada orang mainan begini. Anak kecil mainan motor, kunci motor, diginiin. Lagi mencelat. Terus nggak ketemu kan? Gimana ini, gimana? Saya datang. Ya Allah, mohon tunjukkan di mana kuncinya gitu. Tangan saya ini, ya Allah. Nggak ada yang tahu kan? Plek, mendudingi gitu kan? Tangan kita mendudingi, plek. Sambil baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau barang hilang baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Plek. Lah ini ada di bawah rumput-rumput ini. Nah, langsung kasihkan. Itu ya pas nuju aja. Allah pas ngepas-ngepasin, kita dijawab Allah. Jadi intinya, sedikit pun apapun libatkan Allah dalam setiap persoalan, apapun dijawab. Ya Allah mohon karyawan yang bagus. Ya Allah mohon bayar yang bagus. Ya Allah mohon bayar utang. Waktu saya punya utang 128 juta sama 21 juta itu nangis terus tiap hari. Gak kebayang, nasional label, orang pesen label nggak diambil, utangnya 121 juta. Terus punya utang Bank Jatim 128 juta. Secara gini saya nggak nyampe, asal ke bordir saya tetesin air mata itu. Ya Allah, ini wilayah jenengan, ya Allah, bukan wilayah saya. Kalau 5 juta, 10 juta mungkin aku masih bisa mikir. Ini 121 juta sama 128 juta, ya Allah. Nangis terus saya. Gak ada yang tahu. Nangis saja tiap hari. Nangis ke Allah. Karena kita nangis ke Allah, minta lunasin. Minjem bank 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 bank nggak ada yang bisa. Dulu waktu sugih, bank semua nawarin. Waktu sugih semua bank nawarin. Waktu jatuh, 1 pun nggak ada yang gol. Ya kemudian, dilalah. Saya ngobrol sama Pak Miftah. Pak, waduh saya kejebak utang sekitar 200 sekian 250-an. Gimana ya caranya? Udah gini aja.
dipindah di bank BRI, rekening koran, bayar bunga aja. Wah, bisa emang bayar bunga? Bisa, bayar bunga doang. Ya udah tolong sambungkan. Lah saya besok Pak Giri udah ke rumah saya, belum saya kontak. Marketingnya udah ke tempat saya. Loh, kalau Allah yang nggak menggerakkan mana mungkin? Saya belum telepon Pak Giri masa udah nyenuk. Pak ada tamu. Siapa Pak Giri di BRI? Ya udah langsung ngobrol. Pak, ntar sampai saya bantu 300 juta. Malah dia ngomong duluan. Kalau Allah sudah berkehendak ngono kabeh. Tapi sebelumnya nunyut. Nangis aja di tower itu. Nangis di atas tower itu. Saya itu cuengeng. Saya itu ceng aslinya. Kalau masalah sama Allah cuengeng, tapi nggak ada yang tahu. Nangis sama Allah itu. Ya Allah, kula mboten kuat. Ya Allah, jenengan sing nguatne ya Allah. Jenengan sing nguatne ya Allah. Kula mboten kuat ya Allah. Suwanging susah mikir utang gak kuat. Mungkin ya Allah tak tinggal turu ya Allah, tak tinggal tidur itu. Tapi bangun tidur, Allah menjawab. Ada yang transfer. Oh aneh kan? Aneh karena ilmu yakin itu aneh. Yakin anu yakin. Pokoknya sama Allah itu yakin. Muanul yakin, percaya nih loh, nah gitu loh, percaya sama Allah. Bos ya Allah, pokoknya jenengan, neran jenengan orang, ngono loh. Tapi nanti lewat orang lain. Lah giliran dikasih Bank Jatim 300 juta, sayanya muncul neko-neko. Udah saya buat bayar utang semua, masih sisa sekitar 70 juta toh. Tak buat DP mesin. Wah, Allah kecewa itu. Kecewa itu. Akhirnya mesinnya yang diambil tadi. Harusnya 70 juta itu buat nyimpen atau buat nabung atau buat yang lain. Bukan buat ambisi beli mesin lagi. Udah punya mesin 5, beli lagi 70 DP yang terakhir. Makanya kelibet-libet utang dari situ. Makanya sejatinya Allah itu sudah nyiapin untuk membayar utang kita kepada orang lain. Tapi jangan dibelokin. Allah itu dia siapkan masalah uang itu. Nih, pakai buat bayar sekolah. Ini saya kasih buat bayar motor. Ini saya kasih buat bayar rumah. Ini saya kasih buat bayar sampah. Gak buat bayar sampah, buat ngerokok. Allah kecewa itu. Makanya harus tanggap dan tahu masalah, tanggap kepada Allah gitu. Oh, saya dikasih duit ini untuk apa ya? Ini karepnya Allah untuk apa ya Allah? Mudah-mudahan kau ridho ya Allah untuk ini, untuk itu gitu. Jangan belok, jangan dibelokkan ke yang lain. Nah, setelah kita pas gitu, ini untuk bayar utang, untuk bayar sekolah, untuk bayar yang lain-lain, pas. Alhamdulillah, cek, udah beres semua ya Allah. Tinggal saya pengen ngasih ibu saya. Ada cerut, ada yang transfer. Kemudian setelah ada yang transfer, ya harus kasih ibu komitmen. Dengan ucapannya itu komitmen. Nah Kang Mas, dengan ucapannya komitmen. Ya. Saya kan waktu pertama pengen jadi pengusaha kan pengen ngobanin ibu. Iya. Jadi sebelum saya jadi pengusaha, karyawan, kan saya di mana-mana kepala bagian. Yang terakhir kan saya operator, saya nangis. Nggak adil, saya di mana-mana kepala bagian. Ini juga mesin. Nggak adil ini. Saya nangis minta jadi pengusaha. Ya Allah, katanya kau maha hebat, maha segalanya, maha kun fayakun jadi. Jadikan aku pengusaha. Aku mau ngopainin ibuku. Kalau aku jadi pengusaha, aku ngopainin ibuku. Nah, kemudian datanglah Mas Tanto sama Pak Haji Udin itu, tukang bordir sama tukang konveksi itu. Aku belum punya mesin. Di luar nalar. Nggak punya mesin, kok orang bordir ke tempat saya. Modelnya komputer doang, punya anak buah 3. Almarhum Mas Bambang, Mas Davis sama Ratno. Orang semua bordir ke tempat saya. Padahal setelah ke tempat saya bordir di Abdi Tunggal. Tapi kalau sudah Gusti Allah main seperti itu, semua di nalar manusia terjadi. Yakin, komitmen dengan omongannya. Ya Allah, jadikan aku sugih. Nek aku sugih, aku mau bantu orang banyak. Nah, nanti kalau dikasih sugih bantu orang banyak itu. Harus bantu orang banyak. Kalau enggak habisin harta kita. Kembali lagi ke nol. Jadi doa itu harus disertai sesuatu itu.
ya Allah jadikan aku orang kaya. Kalau orang kaya, orang bisa manfaat untuk orang lain. Waktu kaya ya manfaat, harus manfaat untuk orang lain. Jadi doa kalau memang nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa aja. Fokus satu doa. Misalnya masalah yang tadi kita punya utang, ya udah fokus bayar utang aja. Setelah utang beres kan yang lain. Ya Allah, satu mesin keteter, ya Allah, saya mohon mesin. Ya saya mau doanya gitu aja. Mohon mesin. Enggak dikasih mesin ya udah. 3 hari 3 malam nggak keluar dari sajadah. Tapi ya mandi, kembali ke sajadah lagi, makan, kembali ke sajadah lagi, ketemuan dengan orang, kembali ke sajadah lagi gitu. Sampai akhirnya Pak Haji Olid itu nelpon saya ketiga harinya. Mas, emang punya sampean nggak dijalanin? Ya Pak Haji, ya udah, Senin kita ke Jakarta. Orang lain yang nggak terima. Jadi Allah nggak terima kalau kita disakiti orang. Makanya orang yang sudah tidak bisa marah, orang yang kelasnya mentok, suabarnya mentok, elengnya mentok, pasrahnya mentok itu, kalau ada apa-apa Allah yang nggak terima. Disakiti terus, doain, ya Allah, yang nyakitin saya itu jadikan dia orang baik, orang soleh, ya Allah. Dikhianati, doain, ya Allah, yang mengkhianati aku itu jadikan orang baik, orang soleh. Disalahin juga, ya Allah, jadikan dia orang baik, orang soleh. Disakiti, dikhianati, dicemooh, di apapun, jangan pernah membalas jelek. Doakan baik. Nanti yang terjadi kebaikan pada diri kita semua. Itu, alhamdulillah. Semua yang terjadi cash. Nggak ada masalah. Sampai kita ucapan dan pikiran kita, aku mah nggak kurang apa-apa. Aku mah nggak ada masalah apa-apa. Aku dijamin Allah, aku dilindungi Allah, aku dijaga Allah. Yakin sampai sama Allah itu dekat, sampai nggak ada jarak. Nah, persepsi kita itu yang bisa dekat dengan Allah itu orang-orang yang hebat, orang yang bersih, orang yang suci. Enggak. Kita juga bisa ke Allah, itu bisa. Boleh. Preman juga boleh ke Allah. Pengemis boleh ke Allah. Orang miskin boleh ke Allah. Asalkan kita mau belajar mendekat sama Allah. Caranya memang kudu harus ada pembimbing, ada yang ngajarin gimana caranya dekat dengan Allah. Dari nyebut namanya, nah, itu udah kode alam ya. Oke, karena ini ada geluduk ya teman sahabat saudaraku, udah gede banget geluduknya, pertanda kita cukup dulu. Intinya kalau mau ke Allah harus ada pembimbing. Mau dekat dengan Allah harus ada pembimbing. Geluduknya gede banget. Nanti kita lanjut setelah geluduknya lewat atau geluduknya sudah memberi pertanda dulu. Bila ada salah, saya minta maaf ya, bukan bermaksud menggurui atau menasihati, hanya berbagi atau sharing bahwa kita ini harus ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Jangan sampai diri kita jauh dari Gusti Allah. Harus menomorsatukan yang nomor satu. Yang nomor satu Tuhan, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Harus ada di pikiran kita Tuhan, di hati kita Tuhan. Siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Yakin, bila kita yakin, ainul yakin, yang terjadi ya yang kita yakini itu. Yakin, saya meyakin. Ngene aku aja sugih-sugih neh, walaupun sekarang ngurung. Yakin aja saya mah. Wong dulu saya belum punya anak juga begitu. Saya belum punya anak diledekin orang. Saya mah yakin. Lho kok yakin men lho? Yakin aku mau duwe anak, aku nek wis magen guri aku njaluk anak karo Gusti Allah. Ngomong ngono kuwi aku. Kok sampean yakin men? Barengannya saya ada waktu itu. Mas, tapi saya nggak sebut namanya. Yakin, giliran udah yakin ya punya anak 3. Jadi yakin diolah, yakin ke Allah, yakin sebentar lagi cair, yakin lagi. Oke teman sahabat, menurut saya bila ada salah minta maaf karena ada geluduk gede ya. Salam rahim nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam dilanjut.